Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Dr. Sony Widiarto SSI MSc selaku pembimbing satu saya. Yang terhormat Bapak Dr. Sudibyo ST MSc selaku pembimbing dua saya. Dan yang terhormat Bapak Diki Hidayat SSI MSc selaku pembahas saya. Di sini saya Rahmadina Pratiwi dengan NPM 21170111088 ingin memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Identifikasi Kandungan Metamizol pada Jamu Pegalinu menggunakan metode spektrofotometri FTIR dan chemometrika. Adapun latar belakang dari penelitian saya yaitu penggunaan obat tradisional khususnya jamu semakin meningkat di tengah masyarakat. Jamu dipilih karena dianggap lebih aman, minim efek samping, dan harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan obat sintesis. Salah satu jenis jamu yang populer adalah jamu pegalinu yang dikenal berkhasiat untuk mengatasi nyeri otot, rematik, dan asam urat. Jamu pegalinu dapat dibeli bebas tanpa resep dokter. Namun, tingginya permintaan jamu ini juga membuka peluang terjadinya pemalsuan produk. BPOM telah menarik sejumlah produk jamu dari peredaran karena terbukti mengandung BKO yang membahayakan konsumen. Salah satu jenis BKO yang umum disalahgunakan dalam jamu pegalinu adalah metamizol yang berfungsi sebagai analgesik dan antipiretik. Meskipun metamizol terbukti efektif meredakan nyeri, penggunaannya dalam jangka panjang akan memberikan efek samping, yaitu seperti agranulositosis, gangguan pencernaan, dan juga gangguan ginjal. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian saya yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi kandungan metamizol dalam jamu pegalinu yang beredar di Kota Bandar Lampung menggunakan metode spektrofotometri FTIR yang dikombinasikan dengan chemometrika. Yang kedua, untuk menganalisis kemurnian sampel jamu pegalinu secara kualitatif menggunakan pengelompokan data spektrum menggunakan metode PCA. Yang ketiga, membangun model prediksi kuantitatif kadar metamizol dalam jamu pegalinu menggunakan metode PLS. Yang keempat, menilai akurasi dan keandalan model kalibrasi dan validasi yang dikembangkan untuk memprediksi kadar metamizol dalam jamu dengan indikator nilai coefficient of determination atau R kuadrat dan RMSEC. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama, memberikan kontribusi dalam pengembangan metode analisis cepat dan akurat untuk mendeteksi keberatan BKO. Yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat dan instansi pengawas seperti BPOM mengenai kemungkinan pemalsuan jamu pegalinu yang mengandung bahan kimia berbahaya. Yang ketiga, menunjukkan efektivitas penggunaan PCA dalam analisis kualitatif dan PLS dalam analisis kuantitatif untuk spektroskopi FTIR. Yang keempat, sebagai acuan metode analisis yang lebih ramah lingkungan. Adapun penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Desember tahun 2024 di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan, dan berikut adalah metode penelitian yang saya pakai, yaitu dengan melakukan sampel di beberapa toko jamu dan pasar tradisional Kota Bandar Lampung, kemudian didapatkan produk sampel sebanyak 9 sampel. Setelah itu melakukan preparasi pada standar metamizol dengan cara menimbang sebanyak 15 mg. Setelah itu melakukan preparasi pada jamu referensi dengan cara mengeringkan bahan herbal dengan oven. Setelah kering, dihaluskan dengan menggunakan blender dan didapatkan bubuk jamu referensi. Setelah semua sampel siap, akan dianalisis menggunakan alat spektrofotometer FTIR yang akan menghasilkan spektrum grafik yang akan diolah menggunakan metode chemometrika yaitu PCA dan PLS. Berikut adalah hasil dan pembahasan penelitian saya, yaitu didapatkan hasil spektrum standar metamizol dan standar jamu referensi pada bilangan gelombang 3200 hingga 3400 cm per Min 1. Terdapat puncak pada jamu referensi, yaitu terdapat adanya gugus OH hidroksil. Pada bilangan gelombang 2900 itu terdapat puncak pada kedua standar, yaitu terindikasi adanya ikatan CH alifatik. Pada bilangan gelombang 1656 cm per Min 1 terdapat puncak pada standar metamizol, yaitu terindikasi adanya gugus CO karbonil.
Pada bilangan gelombang 1625 terdapat puncak pada spektrum standar metamizol, yaitu ikatan CC aromatik. Pada bilangan gelombang 1172 dan 1152 terdapat puncak pada standar metamizol dan juga jamu referensi, yaitu adanya gugus sulfonat pada metamizol dan ikatan CO atau CN di jamu referensi. Serta pada bilangan gelombang 1000 hingga 1100 itu terdapat komposisi fitokimia tergantung pada jamu referensi. Berikut adalah hasil spektrum dari sampel, di mana didapatkan pada sampel DH4 itu terdapat indikasi adanya kandungan metamizol, sedangkan pada sampel DH1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, dan 9 itu tidak terindikasi adanya metamizol, namun lebih dekat pada spektrum standar jamu referensi. Berikut adalah hasil analisis parameter PCA, di mana analisis nilai eigenkorelasi matriks dengan sampel didapatkan nilai PC1 sebesar 8,950 dengan proporsi 52,6%, pada PC2 sebesar 6,866 dengan proporsi 40,4%, sehingga didapatkan nilai kumulatifnya sebesar 93%, di mana jika nilai kumulatif lebih dari 80%, maka pada analisis PCA dikatakan baik. Berikut adalah grafik dari hubungan antara nilai eigen dan komponen. Itu didapatkan nilai PC3-nya sebesar 0,966. Di mana jika nilai eigen value-nya kurang dari 1, maka analisis dikatakan kurang baik. Sehingga pada data ini kita hanya menggunakan nilai PC1 dan PC2 saja. Berikut adalah hasil analisis kualitatif dari sampel pada skor plot PCA standar dan sampel itu dapat dilihat pada sampel JH4 mendekati pada plot standar metamizol, sedangkan pada sampel JH1, 2, 3, 5, 6, 7, dan 8 itu mendekati plot standar jamu referensi. Dan untuk pada sampel JH9 itu menjauhi dari kedua titik plot standar. Begitupun pada gambar plot 3D PCA hasil standar dan sampel. Dan berikut adalah hasil analisis kuantitatif dari sampel, di mana didapatkan pada sampel JH4 mendekati pada titik plot kalibrasi metamizol 100%, dan pada sampel JH1, 2, 3, 5, 6, 7, dan 8 mendekati pada titik skor plot titik kalibrasi 0%, di mana merupakan kandungan murni dari jamu referensi. Dan sedangkan pada sampel JH9 itu menjauhi dari kedua titik kalibrasi. Berikut adalah variasi set kalibrasi dan validasi yang digunakan. Dan berikut adalah grafik spektrum dari set kalibrasi dan juga validasi, di mana semakin tinggi nilai konsentrasi variasinya, itu maka akan menyerupai dengan konsentrasi jamu referensi. Sedangkan semakin rendah konsentrasinya, maka dia akan semakin rendah grafik spektrumnya, maka dia menyerupai seperti metamizol. Berikut adalah model PLS dari set kalibrasi. Didapatkan nilai R kuadratnya sebesar 0,99997, dan untuk model set validasinya sebesar R kuadratnya sebesar 0,99986, di mana jika nilai R kuadratnya mendekati 1, maka hasil pemodelan dikatakan baik. Dan untuk nilai persen error kalibrasinya sebesar 1,42%, dan untuk persen error validasinya sebesar 0,067%. Jika nilai RMSEC-nya lebih rendah, maka model dapat dikatakan baik karena kesalahan errornya semakin kecil. Baik, adapun
Kesimpulan dari penelitian saya yaitu yang pertama, berdasarkan analisis PCA, menunjukkan bahwa keenam sampel mengelompok pada standar jamu referensi, sedangkan pada sampel JH4 berada di plot standar metamizol. Hal ini mengindikasikan adanya campuran metamizol sehingga dilakukan pemodelan metamizol dan jamu referensi menggunakan metode PLS. Yang kedua, identifikasi kemurnian jamu pegalino telah berhasil dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer FTIR dan chemometrika atau PCA, di mana didapatkan nilai kumulatif sebesar 93% dari PC1 dan PC2. Yang ketiga, hasil pemodelan set kalibrasi menggunakan metode PLS menghasilkan nilai R kuadrat sebesar 0,999797 dengan nilai RMSEC sebesar 1,42063. Dan yang keempat, hasil pemodelan set validasi menggunakan metode PLS didapatkan nilai R kuadrat sebesar 0,99986 dengan nilai RMSEC-nya sebesar 0,0072%. Baik, adapun saran dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, disarankan untuk menggunakan metode lainnya seperti linear discriminative analysis atau LDA, cluster analysis atau CA, principal component regression atau PCR, dan yang lainnya. Serta pengolahan data analisis chemometrika dilakukan menggunakan aplikasi Unscramble, sehingga data yang diperoleh dari software tersebut lebih lengkap dan juga lebih akurat. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.